Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video Grand Prix leg ketiga di Berlin ini sudah memasuki babak kelima kawan, setelah kemarin hari jeda. Dan pada babak kelima ini sangat banyak permainan-permainan yang berakhir menang kalah, sehingga perebutan tempat di setiap poolnya sangat ketat ini kawan. Coba lihat sekarang posisi cross table yang ada di layar. Aronian harus berebut nanti dengan Hikaru Nakamura. Jika nanti sampai babak ke-6 posisi kedua pemain dengan nilainya sama, akan berlanjut ke tiebreak kawan. Begitu juga di grup B ada Mamet Yaroh dan Leider Dominguez. Sedangkan Daniel Dubov terjebak di posisi keempat di posisi pool B kawan. Di grup C atau pool C ada Wesley So harus juga berebut dengan Sam Saklan. Begitu juga di grup D kawan ada Anish Giri berhadapan atau berebut dengan Nikita Vitugov dengan nilai yang sama. Nanti jika sampai babak ke-6 posisi nilai para pemuncak klasemen sama dengan nomor 2 kawan akan berlanjut ke tiebreak. Sangat ketat sampai babak kelima ini dan kita akan tetap fokus kawan. Coba lihat permainan di grup A, yaitu saat ini saya pilih permainannya Levon terlebih dahulu berhadapan dengan Esipenko. Langsung kita ke atas papan. Jika pada pertemuan pertama mereka bermain remis, kali ini gantian Levon pegang putih mengawali permainan dengan pion D4. Tidak lagi bermain dengan pion E4, bermain dengan Ruy Lopez mungkin, karena pada game pertama mereka berdua bermain dengan Ruy Lopez dan berakhir remis. Dibalas Esipenko dengan kuda F6, pion C4, pion E6, langkah-langkah yang sering kalian mainkan mungkin seperti ini, pion D5, kuda C3, gajah B4. Ini adalah variasi Ragozin defense dari variasi gambit menteri ditolak kawan, dan pion E3 jelas untuk membuka atau segera mengembangkan gajah terangnya atau memperkuat posisi pion pusatnya kawan. Walaupun terlihat gajah gelap ini juga sekarang terbelenggu oleh rantai pionnya sendiri, tidak bisa keluar ke peta F4 atau ke peta G5. Ataupun tadi pada posisi seperti ini gajah ini langsung dikembangkan ke peta G5 pun juga ada yang memainkannya. Biasanya dibalas dengan pion H6, terjadi pertukaran kuda atau gajah pukul kuda dipukul balik oleh menteri. Biasanya seperti itu, tapi Levon memilih dengan variasi yang cukup solid kawan, cukup kalem dengan membentuk bangunan pion seperti ini. Di sini Esipenko memilih langsung rokade di langkah kelima, dijawab dengan gajah D2, memblokade pin-pinan agar nanti tidak mendapatkan tekanan kuda di peta E4 kawan, dibalas dengan pion B6. Di sini pion C pukul pion D4, lanjut Levon membuka lajur C bagi betengnya segera digeser mungkin nanti. Pion E pukul balik pion D5 dan dibalas gajah D3. Persiapan rokade pendek. Gajah B7 dan menteri C2 memberikan ancaman di sini kawan. Apakah nanti kuda ini langsung bergerak ke peta G5 memberikan 3 kali tekanan, atau nanti juga bisa diantisipasi dengan pion H6, dijawab dengan beteng E8. Dan pada posisi ini kawan sudah ada satu game sebelumnya yang sudah pernah mencapai posisi seperti ini, yaitu pada turnamen level internasional master kawan bulan Agustus 2021. Saat itu putih membalas dengan langkah rokade dan permainan dimenangkan oleh hitam. Tapi di sini Levon memilih langkah yang lain dengan pion A3, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini. Pion A3 ini membuat tantangan bagi hitam, apakah berani menyerahkan gajahnya demi kuda C3. Tapi langkah terbaik adalah tidak menerimanya kawan, menarik mundur gajah ke peta E7 atau ke peta F8. Peta F8 dipilih oleh Esipenko, sekarang kuda G5 memberikan pressure lebih bagi pion H7, diantisipasi dengan pion G6 dan pion H4, lanjut Levon. Tidak mengendurkan tekanan kawan, tidak memilih rokade pendek atau rokade panjang terlebih dahulu, langsung mendorong pionnya untuk segera membongkar bangunan pion hitam ini. Di sini dibalas Esipenko dengan serangan balik di sayap menteri dengan pion C5. Kenapa tidak coba dihentikan saja dengan kuda di peta ini kawan? Balasan yang akan dilakukan oleh putih bisa bermain dengan manuver kuda ke peta ini, atau langsung rokade panjang terlebih dahulu, bisa seperti itu. Atau jika kalian menghentikan dengan pion H seperti ini kawan, maka bangunan pion kalian di peta G6 ini akan menjadi lemah, hanya ditopang satu pion saja. Oleh karena itu mendorong pion ini kawan sangat riskan, karena pion ini butuh 2 sokongan dari pion H dan pion F. Di sini kawan selanjutnya pion C5 tadi dimainkan oleh Esipenko dan dibalas dengan pion H5. Sekarang pion H6. Inilah kawan tadi yang saya sebutkan,
pion ini sekarang menjadi lemah, butuh 2 topangan dari pion H dan pion F. Tapi Esipengko berani mendorong pionnya. Dan ini merupakan langkah blunder. Langkah terbaik adalah gajah ke petak G7 kawan. Jika terjadi pertukaran pion seperti ini dan lajur H terbuka, kalian bisa pukul balik menggunakan pion F. Jika dilanjut kuda pukul pion H7, bisa kalian pukul. Dan jika gajah pukul kuda G6, kuda bisa kembali ke posnya ke peta F6. Walaupun memang posisi putih masih cukup bagus kawan. Dengan posisi seperti ini mendapatkan tempo serangan. Dan pion-pion di depan raja hitam ini sudah habis kawan, memudahkan bagi putih untuk melancarkan serangan berikutnya. Walaupun memang terlihat putih sudah mengorbankan 1 perwira tadi. Dan kemungkinan pada posisi seperti ini putih akan langsung rokade panjang kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Setelah pion H5 tadi dimainkan oleh Levon, respon dari Esipengko adalah pion H6. Dan Levon mengorbankan kudanya memilih membuka lajur H. Pion H pukul pion G6 dan pengorbanan kuda diterima oleh Esipengko. Pion H pukul kuda G5. Pion pukul pion lanjut Levon dipukul balik oleh raja. Selanjutnya gajah G6 skak. Raja bergeser ke E7 dan di sini apakah kalian langsung pukul beteng ini kawan? Levon memilih mengeluarkan menterinya juga untuk memberikan tekanan. Di sini gajah G7 balasan Esipengko dan Levon membuka diagonal gelap bagi gajahnya untuk beraksi, memberikan pressure bagi kuda F6 nanti. Di sini kawan, kuda C6 melanjutkan pengembangan perwira sekaligus untuk memberikan serangan balik, mungkin mengincar pion yang ada di peta D4 ini dan membantu pertahanan di area rajanya kawan. Di sini tadi langkah menteri ke peta D7 juga bagus, menantang pertukaran menteri. Kemungkinan putih akan menolaknya karena dia sudah mendapatkan tempo yang bagus kawan. Jadi menukarkan menteri dalam posisi menyerang harus diperhatikan. Bagi kawan-kawan pemula harus diperhitungkan lebih cermat karena bertukar menteri saat melakukan serangan merupakan keputusan yang kurang bagus. Di sini tadi Esipengko memilih mengembangkan kuda C6 dan dilanjut dengan gajah pukul beteng. Seharusnya tidak perlu terburu-buru kawan, langkah yang lebih kuat adalah pukul pion ini dengan gajah. Dan posisi kuda sekarang kena pin, juga beteng pun dalam ancaman gajah. Dan sini tidak banyak langkah terbaik yang bisa dipilih oleh hitam. Beteng putih pun juga siap naik ke peta H7 kawan, memberikan pin-pinan bagi raja hitam terhadap gajah ini. Dan seterusnya juga kuda siap pukul pion ini juga jika diperlukan, bisa jadi posisi kuda juga dalam pin. Sangat kompleks nanti serangan yang didapat oleh hitam. Tapi Levon memilih untuk sikat beteng ini terlebih dahulu. Tapi respon dari Esipengko pada posisi ini salah kawan, ambil keputusan dia pukul balik menggunakan menteri. Memukul balik menggunakan raja merupakan keputusan yang lebih bagus daripada memukul balik menggunakan menteri. Sekaligus ini untuk mencegah nanti potensi ancaman tusukan kawan dari gajah terhadap kuda. Tentu saja putih akan melanjutkan ambil pion ini dan mengepin menteri. Selanjutnya di sini mungkin menteri akan ke D7 menantang pertukaran. Kalian bisa menolaknya, menarik mundur menteri ke F4 atau melanjutkan pertukaran menteri dengan cara pukul kuda terlebih dahulu. Menteri pukul menteri, dipukul balik oleh pion, gajah pukul gajah, dan selanjutnya kuda akan pukul pion D5. Memberikan ancaman bagi gajah atau mengincar peta ini kawan untuk memberikan ancaman garbuan. Kalaupun gajah ini ditarik mundur untuk menjaga peta ini, maka selanjutnya adalah beteng bisa juga bergerak untuk melakukan serangan. Raja naik ke peta D7. Di sini kalian bisa melanjutkan pion C pukul pion D4 untuk membuka lajur D, rokade panjang. Beteng pun langsung siap di lajur pusat nanti kawan. Tapi di sini tadi kawan, selepas gajah pukul beteng, Esipengko memilih memukul balik menggunakan menteri, tidak memukul balik menggunakan raja. Dijawab dengan langkah kuda pukul pion D5 skak. Dipukul balik oleh kuda dan gajah pukul pion G5 skak. Raja bergeser ke D6. Kenapa tidak ditutup saja dengan kuda di peta F6 ini kawan, agar terlepas dari ancaman pion atau menteri? Jawabannya simpel, gajah akan pukul kuda skak, dipukul balik oleh gajah hitam. Selanjutnya beteng bisa bergerak ke H7 skak. Gajah ini tetap akan tewas kawan. Di sini raja akan mundur ke D8. Menteri ambil gajah skak. Kalau ditutup dengan menteri simpel disikat oleh beteng. Jika ditutup oleh kuda di sini, maka selanjutnya adalah
pion pukul pion untuk membuka lajur D dan persiapan menggeser beteng ataupun melakukan rokade panjang sekaligus tempo mengancam raja di pusat, dan mungkin kalian akan mengantisipasi dengan gajah C6. Di sini akan digeser beteng ke D1 skak, ditutup oleh gajah, tapi sialnya adalah pion C6 kawan. Gajah ini nanti akan tewas. Jadi keputusan untuk menggeser kuda kembali ke peta F6 ini kawan, menutup skak, bukan keputusan yang bagus juga. Jadi Esipingko melepaskan kudanya, dia menggeser raja ke D6. Menteri pukul kuda skak, raja ke C7, dan beteng ke H7. Di posisi ini Esipingko menyerah di langkah ke-23. Cukup cepat kawan, permainan di level atas dalam permainan klasikal hanya berakhir 23 langkah saja. Terlihat tadi kawan, serangan Levon sangat ganas di sayap raja tadi, dengan dukungan baterai menteri plus dukungan gajah kuda di G5, beteng siap juga di lajur H tadi, tanpa memikirkan rajanya yang masih diem-diem baik di lajur pusat, tidak melakukan rokade pendek. Walaupun tadi ada kesempatan rokade panjang tidak dilakukan oleh Levon, memanfaatkan temponya sebaik mungkin untuk segera membongkar dengan melakukan pengorbanan kuda tadi di peta G5 tadi kawan. Itulah kawan ganasnya serangan dari Levon Aronian. 23 langkah saja Esipingko menyerah. Kalau permainan dilanjutkan kawan, banyak sekali pilihan langkah yang bisa kalian pilih. Apakah menteri ke peta G8 untuk melindungi gajah? Maka ancamannya adalah 5 langkah skakmat kawan. Dengan gajah F4 terlebih dahulu, raja bergeser, dan dilanjut dengan langkah menteri pukul menteri skak. Tadi memaksa raja mundur ke peta baris belakang, dan di langkah berikutnya ancaman skakmat. Atau pada posisi seperti ini kawan, kalian memilih langkah kuda ke peta E7, membiarkan gajah kalian dipukul oleh beteng, tapi kalian juga discover attack bagi menteri putih. Simple, gajah tetap ke F4 melakukan skak, raja mundur ke C8, langkah paksaan. Kalau kalian tadi menutupnya dengan gajah, di sini masih bisa disikat oleh gajah, masih tetap skak kawan. Dan di sini menteri akan ke D6 melakukan ancaman skakmat. Diantisipasi menteri D7, kalian bisa melanjutkan pukul gajah G7. Menteri pukul menteri dipukul balik oleh gajah, dan selanjutnya kuda ke C6. Dan di sini beteng melakukan skak, dan seterusnya kawan, kalian tetap akan kalah nantinya. Sampai di sini saya rasa tidak perlu kita lanjutkan lagi kawan, langkah-langkahnya sampai habis. Putih menang kualitas perwira, menang jumlah pion, sudah sangat sulit untuk mengimbanginya. Jadi pada posisi seperti ini tadi, saat beteng langsung naik ke peta H7, mungkin banyak variasi yang kalian temukan. Entah apa itu kawan, apakah menantang pertukaran menteri di sini sekaligus untuk membackup gajah kalian, bisa kalian lakukan, atau yang lain terserah, tapi tetap saja kalian nanti akan tetap kalah. Kalaupun menteri naik ke peta ini kawan, nanti terjadi pertukaran menteri setelah dipukul balik, beteng pukul gajah juga bisa dilakukan oleh putih. Oke, sampai di sini kita tidak akan meneruskan langkahnya, dan itulah permainan ganas dari Levon Aronian. Semoga permainannya bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.